เอาแล้วเหลือแบบไหนบ้างเนี่ย หมดทุกแบบ เอาไอ้เตี้ยเฮ้ยคุณขอโทษทีนะครับคุณเสือ คือพอดีเมียผมให้ไปส่งค่าแชร์ให้อ่ะครับไม่เป็น Setelah mengikuti si Pakorn, Suo menggunakan fake di toko bekas yang dipakai Pakorn dan menekan tombol radio. Ternyata benar, si Pakorn mengirim fake untuk si Jeep yang menginap di Hotel Tarachonburi kamar 8005. Si pemilik toko yang baik hati memberikan segelas air putih, namun Suo malah mengambil gelas berisi gigi palsu si pemilik toko. Suo langsung keluar toko dan muntah karena jijik dan masuk angkotnya Pat dan Pe. Keduanya bergidik melihat Suo yang mengenakan seragam polisi dan sengaja si Suo mengatakan bila dirinya memang polisi. Suo minta diantar ke Hotel Tarachonburi dan Pat pun nggak punya pilihan. Setibanya di hotel, Suo melihat Jeep mengendarai mobilnya. Suo pun meminta Pat dan Pat untuk membuntuti si Jeep. Jeep berhenti di tempat laundry milik Aomara. Pat bertanya apakah Suo dan Jeep bekerja sama. Suo mengiyakannya. Hal ini membuat Pat dan Pat makin ngeri. Jeep menyapa Aomara. Dia mengonfirmasi apakah ia yang mengambil uang berlebih. Aomara awalnya mengelak, namun akhirnya ketakutan dan Jeep meminta agar uangnya dikembalikan besok atau mesin cucinya akan disita. Scene berpindah ke Suo yang ke Hotel Tarachonburi dan memesan kamar nomor 8004. Dan malam itu, Jeep dan Suo berseteru mengenai perlombaan mereka. Paginya Jeep sudah siap-siap pergi, namun saat menancap gas, mobilnya tidak bisa jalan. Dan ternyata ban mobilnya dilepas oleh Suo, sehingga ia tidak bisa apa-apa. Suo pergi ke laundry Aomara dan bertemu Gop. Gop terpesona dengan penampilan Suo yang gagah dan rupawan. Suo datang mencari Aomara, namun Gop mengatakan kalau ibunya sedang pergi ke kuil. Gop malah bersedia mengantarkan si Suo. Setibanya di kuil, Gop memberitahu ibunya kalau Suo datang untuk bertanya tentang kejadian ATM. Gop mengatakan kalau ibunya pasti akan mengembalikan uang sekecil apapun yang ditemukannya. Bila perlu, ibunya bisa bersumpah di depan Buddha kalau si Suo nggak percaya. Aomara malah memilih kabur dengan sepeda putrinya. Pat yang menerima upah dari penumpang didatangi Jeep dan meminta ia untuk diantarkan ke tempat laundry Aomara. Pat ketakutan dan berbohong kalau angkotnya nggak lewat rute itu dan menyarankan untuk mencari angkot lain. Seorang wanita turun dari angkot dan Pat diminta memegang plastik wanita itu. Plastik itu gerak-gerak. Terus Pat nanya, emang ini isinya apaan? Katanya isinya adalah kodok. Pat langsung kaget dan melempar plastik itu. Kodok-kodok itu pun berhamburan dan salah satunya nemplok di mukanya Pat. Pat pun pingsan. Setelah siuman, Pat melihat Pakorn dan bertanya apakah ia ada di rumah sakit. Kata Pakorn, bukan, ini di bank. Pat menjerit ketakutan dan mulai bicara nggak karuan tentang ATM. Jeep dan Pakorn pun mulai curiga. Sementara itu, Suo terpaksa menuruti kemauan Gop melakukan foto prewedding sebagai imbalan mengawasi gerak-gerik ibunya. Di luar, Pat tak sengaja melihat Gop bersama Suo di butik gaun pengantin. Setelah keluar, Pat memanggil Gop dan protes. Mereka berdua pun akhirnya berseteru dan Pat berlari patah hati dan melempar kunci motor ke arah Gop. Suo heran karena Pat ngasih begitu aja motornya ke Gop dan mengira pasti orang kaya nih. Gop menyangkal kalau Pat bisa beli motor itu karena si Pat menang undian. Suo mendadak curiga. Sementara itu, Pat pulang dan mencukur rambut yang bertuliskan Gop. Kemudian dia menerima pesan dari baju laundrynya yang isinya si Gop meminta ketemuan di lapangan bola dengan perasaan menyesal. Di bank, Pakorn dan Jeep akan mengambil mobil Suo di kantor polisi sebelum pergi ke para tersangka. Pat kemudian bertemu Gop. Gop meminta Pat untuk berkata jujur tentang uang yang buat beli motornya. Gop bilang kalau penting untuk mereka bisa saling terbuka sejak awal. Pat akhirnya mulai terbuka tentang ATM itu dan ia diborgol oleh Gop. Sekarang Pat telah mengakui kejahatannya. Di tempat lain, Pat yang membawa angkot dicegat oleh mobil Pakorn dan Jeep. Mereka membawa karung berisi kodok untuk menakuti Pat. Jeep dengan nada mengancam bertanya apakah Pat mengambil uang tambahan dari ATM. Semula nggak mau ngaku, tapi dia menjerit saat karung berisi kodok mulai ditumpahkan ke jok mobil Pat. Jeep meminta Pakorn untuk memasukkan kodok yang paling gede ke bajunya Pat. Pat kembali menjerit dan ngaku kalau ia emang ngambil uang sebanyak 14.000 baht. Pat ngaku mengambil uang bersama Pat. Suo kini menginterogasi Pat. Setelah diancam akan dipenjara, Pat mengaku kalau ia ngambil uang sebanyak 18.000 baht dan bilang mengambil uangnya bersama si Pat.
Suo dan Jeep kini sama-sama menghitung uang yang diambil dari ketiga tersangka, yaitu Aomara, Pet, dan Pet. Ternyata jumlahnya masih kurang 20.000 baht lagi. Jeep menandai nama Pakor Kulari Buribon, yang kayaknya nggak asing di telinganya dah. Lalu ia menyadari kalau nama itu adalah si manajer bank itu sendiri. Suo pun juga tersadar kalau nama itu adalah manajer bank cabang Chonburi. Jeep melancarkan aksinya dengan menjepit Pakor menggunakan mobil. Setelah ditanya, Pakor ngaku kalau ia butuh uang tapi ia nggak dapat uang tambahan karena ATM-nya kehabisan uang. Jeep pun lalu meniti lagi daftar nasabah dan mendapatkan nama Amnusi. Jeep lalu meminta kunci kantor kepada Pakor dan langsung tancap gas meninggalkannya. Setelah bebas dari jepitan mobil, Pakor ditelepon Suo dan mengatakan nasib istri dan anaknya berada di tangannya. Pakor pun menjelaskan dan memberitahu bahwa Jeep pergi ke bank. Di kantor bank, Jeep dan Suo sama-sama berebut akses komputer di ruangan Pakor. Tapi saat Jeep sudah membuka komputernya, komputer itu di-lock dan mereka berdua tidak tahu passwordnya. Oke, di hotel, Suo menumpang mandi di kamar Jeep. Nah, Jeep malah meminta Suo menemaninya malam ini karena ia takut hantu. Setelah berada di kamar Jeep, Suo naruh obat tidur di minuman Jeep. Saat mulai meminum, si Jeep curiga nih dengan Suo yang terus melihatnya. Jeep lalu menawarkan minumannya dengan nada paksa. Akhirnya mereka berdua malam itu hanya menahan ngantuk. Jeep lalu terlelap dan saat bangun, dia tiba-tiba berada di kamar mandi dan pintunya ditutup lemari oleh Suo. Jeep pun terjebak dan tak bisa keluar. Sedangkan si Suo curi start ke kantor Pakor. Setelah mendapatkan data Amnusi, yang mana dia adalah pemilik buaya dan mempunyai pistol, Suo langsung ke toko mainan dan bertemu bocil lagi. Setelah itu dia dicegat polisi dan dimasukkan ke penjara sementara. Jeep yang sudah lolos dari kamar mandi langsung menelpon seseorang dan bergegas ke bank. Sampai di bank, Jeep ditelepon Suo agar ia membebaskannya. Ternyata yang menjebloskan Suo ke penjara adalah Jeep. Melihat Pakor yang tidak bisa mengakses komputer, Jeep meminta Suo memberitahu password komputer itu. Suo pun tidak mau dan mematikan teleponnya. Jeep dan Pakor menebak-nebak password dan akhirnya Jeep teringat dengan kata "kamu ular". Setelah dicoba, kata itu pun bisa dan langsung mendapatkan data Amnusi. Di kantor polisi, Suo akhirnya dibebaskan dan dikembalikan satu set seragam polisi dan 2 buah pistol mainannya. Ternyata yang membantu Suo adalah Aomara dan Gok. Suo menelpon Jeep dan Jeep bilang nggak butuh bantuan lagi dan ia akan berangkat ke rumah Amnusi. Suo memperingatkan Jeep kalau di rumah itu ada buaya, tapi Jeep menghiraukannya dan menutup telepon. Aomara dan Gop kaget mendengar kata buaya. Suo bertanya, emang kenal dengan pria itu? Mereka berdua menjawab dengan mengangguk. Mereka pun bergegas ke rumah Amnusi bersama Pet dan Pet. Di mobil, Gop ngomel karena Suo ternyata udah punya pacar dan merasa dibohongi, tapi Suo cuek saja. Sampai di rumah Amnusi, benar saja, Jeep menemukan buaya di sebuah bangunan dan lari ketakutan. Amnusi keluar dan menodong pistol ke arah Jeep. Rombongan Suo pun datang dan Suo langsung memeluk Jeep juga menodong Amnusi dengan pistol mainannya. Amnusi pun tak sengaja menembak pistolnya dan mengenai Jack, si buaya itu. Jack terluka dan dibawa ke rumah sakit. Setelah diobati, Amnusi bingung melihat besarnya ketagihan rumah sakit. Jeep bersedia membayar biaya tersebut dan merasa bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi. Setelah itu, Pet, Aomara, dan Amnusi mengakui tentang uang ATM itu. Jeep juga mengaku bila bank juga bersalah atas permasalahan ini dan berjanji akan membantu mereka dan tidak akan buka mulut. Mereka pun senang, sedangkan Suo keheranan. Di perjalanan pulang, Gop memanggil Pet. Dan Gop merayu Pet nih dengan memperagakan rayuan ikonik keduanya. Setelah itu mereka berdua pun akhirnya balikan. Keesokannya, Jeep langsung tancap gas meninggalkan Suo menggunakan mobil siswa. Sedangkan Suo ditinggal dengan mobil Jeep yang masih tanpa ban. Ternyata saat pengakuan para nasabah, Jeep merekamnya dan siap menyerahkan ke direktur. Saat sudah siap menyerahkan CD rekaman di rak meja direktur, Jeep mendengar bank akan melaporkan ke pihak berwajib. Jeep pun merasa bersalah dan berniat mengambil CD-nya kembali. Setelah mengambil CD-nya, ternyata CD itu adalah video alaynya Yoh. Rekaman pun telah berada di direktur dan Jeep diberi pujian. Saat memasang ban mobil, Suo didatangi Pet dan protes. Kenapa mereka masih ditelepon bank dan apa dituntut? Suo pergi ke bank dan melunasi uang yang diambil ke direktur. Suo pun menjelaskan ke Jeep bahwa uang itu adalah uang pernikahan mereka. Mereka pun cekcok dan akhirnya putus. Hari demi hari, mereka lalui sebagai rekan kerja. Saat berada di mobil Jeep, ia menemukan kertas rayuan Suo dan melaporkan ke bapaknya.
Akhirnya Jeep malah mengundurkan diri. Pada tanggal 31 Oktober, Sua pergi ke Crow Plaza dan masuk ke White Room untuk pesta Halloween, yang harusnya hari itu adalah pesta pernikahannya. Di sana ia bertemu Jeep. Mereka berdua berbicara dan Sua mengajak Jeep untuk kembali menikah dengannya. Jeep pun menerimanya dan film ditutup dengan scene rayuan ikonik oleh Sua dan Jeep lalu berciuman mesra. Ya, itu adalah keseluruhan dari alur cerita film ATM Error. Bila kalian suka, like, ada saran tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe-nya juga lur. Kami Cinehead pamit undur diri, and see you on the next videos. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be